Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur batinnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong di channel Batinnya ini. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sedulur batinnya, kali ini kita akan membahas perbedaan dari karomah dengan al-hikmah. Karena untuk karomah dengan al-hikmah ini sangat sulit sekali untuk dibedakan. Bahkan sangat mustahil kita bisa membedakan menggunakan mata fisik kita. Jadi jika sedulur melihat orang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa menyelam di dalam air selama berjam-jam bahkan berhari-hari, bisa berdiri di atas daun pohon yang tinggi sekali, itu apakah karomah atau al-hikmah? Ya jawabannya bisa karomah, bisa al-hikmah. Kok bisa begitu? Ya karena orang yang memiliki karomah atau orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun doanya itu akan dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang yang memiliki atau memiliki ilmu al-hikmah itu juga bisa. Karena untuk orang yang mempelajari al-hikmah itu akan dibantu oleh kodam atau jin. Jadi jika orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas air, maka orang yang mempelajari ilmu hikmah juga bisa untuk berjalan di atas air. Jadi seperti itu saja. Jadi bagaimana kita untuk membedakan al-hikmah atau karomah, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu tidak capek-capeknya saya meminta dukungan kepada sedulur semua untuk bersama-sama mengembangkan channel Batinnya ini agar saya semakin bersemangat untuk berbagi keilmuan atau berbagi pengetahuan kepada sedulur semua. Dan like video ini jika sedulur suka, dan bagikan jika menurut sedulur video saya ini bermanfaat. Baik sedulur, pertama kita bahas al-hikmah dulu. Untuk orang yang mempelajari ilmu al-hikmah, al-hikmah ini yaitu olah batin, yang dimana kita mempelajari ilmu al-hikmah ini sedikit banyaknya pasti ada sangkut pautnya dengan yang namanya jin atau kodam. Biasanya orang menyebutnya kodam ya kebanyakan. Kalau untuk jin-jin itu biasanya untuk yang suka mengganggu ya. Kalau yang mendampingi atau yang membantu biasanya disebut kodam. Jadi untuk al-hikmah ini kita menggunakan kodam. Sama seperti keilmuan yang saya bagikan kepada sedulur di setiap video saya. Itu pun meski ada cara-cara untuk membangkitkan yang tanpa menggunakan kodam, tapi jika sedulur berambisi, maka nanti jatuhnya akan menggunakan kodam. Kodam siapa? Ya kodam liar. Misal jin dari luar datang kepada sedulur dan akan menjadi kodam sedulur. Jadi seperti itu. Seperti video saya yang cara membuka mata batin tanpa menggunakan kodam. Jika sedulur bersungguh-sungguh atau bersabar dan istiqomah, itu akan terbuka sendirinya tanpa menggunakan atau tanpa campur tangan jin atau kodam. Tapi jika sedulur berambisi dan tidak sabar, maka nanti jin atau kodam yang liar itu akan tertarik kepada sedulur. Jadi seperti itu. Untuk ilmu al-hikmah ini, seumpama sedulur ingin kebal, ini ya contohnya seperti ini saja. Sedulur tidak berniat untuk belajar al-hikmah, tapi sedulur ingin kebal. Jadi sedulur bertanya kepada
seseorang atau ahli spiritual cara agar kebal. Jadi sedulur dikasih amalan, baca amalan ini, terus sedulur disuruh puasa selama misal 40 hari, dan setelah itu sedulur selesai mengamalkan, setelah selesai puasa selama 40 hari, yang ternyata sedulur benar sedulur kebal. Apakah itu murni? Tidak, itu menggunakan kodam. Jadi bisa saya katakan ilmu al-hikmah ini 100% menggunakan kodam. Kenapa kok bisa? Gini lur, al-hikmah dan orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang perbedaannya tipis sekali, tapi efeknya itu sangat besar. Kenapa? Orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tidak putus sholat fardu dan sholat sunnah, puasa sunnah, bahkan puasa fardu, puasa wajib. Dan orang yang mempelajari ilmu al-hikmah juga sama, tidak putus sholat fardu, sholat wajib, puasa sunnah, dan puasa wajib itu sama-sama menggunakan wirid, sama-sama menggunakan puasa, sama-sama menggunakan tirakat. Nah, jadi untuk yang al-hikmah ini kita menggunakan kodam. Jadi seperti itu. Jadi sedulur jangan salah nanti. Jika sedulur tiba-tiba melihat ada orang, kalau kata modern sekarang itu kan orang sakti, misal, ya meskipun sekarang tidak ada orang sakti. Misal sedulur melihat orang berjalan di air, atau sedulur melihat orang terbang. Jadi sedulur jangan langsung spontan berpikir kalau itu karomah. Nah, cara membedakannya, sedulur pepet atau deketin orang itu, sedulur lihat kesehariannya. Jika orang itu masih bergulat di dunia seperti duniawi, seperti kerja keras, kerjanya seperti tidak berhenti-henti mencari uang, itu berarti mempelajari ilmu al-hikmah untuk bisa seperti itu. Nah, untuk yang karomah kan sudah saya katakan barusan, sama-sama sholat fardu, sholat sunnah, puasa wajib, sama-sama menggunakan wirid, sama-sama menggunakan puasa, sama-sama menggunakan tirakat. Nah, untuk yang karomah ini kenapa berbeda? Yang al-hikmah menggunakan kodam, yang karomah tidak. Karena orang yang diberikan karomah ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tujuannya. Ngerti ya? Kalau yang mempelajari ilmu al-hikmah itu mengamalkan sesuatu dengan tujuan berbeda. Seumpama sedulur mengamalkan amalan ini tujuannya untuk kebal, tujuannya untuk memanggil kodam, tujuannya untuk melariskan dagangan, untuk berwibawa, itu adalah hikmah. Nah, untuk yang karomah ini mengamalkan tanpa mengharap hal lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Jadi seumpama wirid, jadi wiridnya tuh ikhlas benar karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan ingin kebal, ingin kaya, ingin memiliki kodam, tidak begitu. Jadi jika yang mempelajari ilmu al-hikmah itu mengamalkan surat Al-Fatihah dan niatnya untuk membuka mata batin, maka yang akan datang akan datang jin atau kodam. Nah, untuk yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan Al-Fatihah tanpa mengharapkan hal-hal lain, nah, itu akan otomatis akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang lebih. Jika yang mempelajari ilmu al-hikmah ini mengamalkan surat Al-Fatihah untuk membuka mata batin, maka akan terwujud yang namanya mata batinnya terbuka, tapi dengan campur tangan jin, seperti itu.
atau kodam. Dan untuk yang karomah ini kan misal ya. Dan untuk yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengistiqomahkan surah Al-Fatihah dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, itu kan diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal mata batinnya terbuka, terbukanya itu luas, bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa mendengarkan suara hati orang lain. Itu tanpa diminta. Jadi mengamalkan secara istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberikan lebih oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi intinya untuk perbedaan al-hikmah dengan karomah ini, perbedaannya di tujuan atau di niat. Jika yang mengamalkan al-hikmah atau mempelajari ilmu al-hikmah, ini tujuannya banyak sekali. Nah, untuk yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tujuannya ya hanya meminta ridho Allah dan melakukan apapun ikhlas karena Allah. Dan satu lagi, untuk yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, orangnya tidak memikirkan yang namanya duniawi. Jadi untuk yang mempelajari ilmu al-hikmah pasti akan mencari amalan pelancar rezeki, amalan cepat kaya, amalan lainnya yang masih berkaitan dengan duniawi. Tapi untuk yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, itu tidak akan memikirkan yang namanya duniawi, akan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa orang yang diberikan karomah ini hidupnya tidak kekurangan? Karena sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu istimewanya orang yang hanya mengharap ridho Allah. Jadi orang yang seperti itu, orang yang sudah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka hidupnya akan sempurna, akan istimewa. Jadi ini sepengetahuan saya. Jika ada sedulur yang berbeda pendapat, ya saya minta maaf. Karena ini pendapat saya, sepengetahuan saya tentang al-hikmah dengan karomah. Al-hikmah menggunakan kodam, karomah tanpa menggunakan kodam. Jadi seperti itu. Semoga sedulur semua mengerti apa yang saya jelaskan dari tadi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan like video ini jika suka, dan bagikan jika menurut sedulur penjelasan saya ini atau video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.